Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifalfiani, jurusan Administrasi Publik semester 6 kelas D. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis konten atau konten analisis. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian konten analisis atau analisis isi. Yang kedua adalah metode dalam konten analisis, dan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan konten analisis. Yang pertama adalah pengertian konten analisis atau analisis isi. Analisis isi atau yang biasa dikenal dengan konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan TV, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Nah, hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Holsey menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosiantropologis 27,7%, komunikasi umum 25,9%, dan ilmu sosial sebanyak 21,5%. Dan selanjutnya adalah syarat digunakannya analisis isi atau konten analisis. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, data yang tersedia sebagai besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, atau manuskrip. Yang kedua adalah ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebuah metode pendekatan terhadap data tersebut. Yang ketiga adalah peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Next, metode dalam konten analisis. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Yang kedua, mendefinisikan istilah-istilah. Yang ketiga, mengkhususkan unit analisis. Yang keempat, menentukan data yang relevan. Yang kelima, mengembangkan rasional. Yang keenam, mengembangkan rencana sampling. Yang ketujuh, merumuskan kategori-kategori atau coding categories. Yang kedelapan, menguji reliabilitas dan validitas. Dan yang terakhir, menganalisis data. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan analisis isi atau konten analisis. Yang pertama adalah kelebihan analisis isi. Yang pertama adalah tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, sehingga analisis ini biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke tempat.
Yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan. Yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding dengan metode penelitian yang lain, dan sumber data mudah diperoleh, misal di perpustakaan umum. Tidak terbentur masalah perizinan penelitian. Yang ketiga adalah analisis ini dapat digunakan ketika penelitian survei lainnya tidak dapat dilakukan. Kekurangan atau kelemahan analisis isi. Yang pertama adalah kesulitan menentukan sumber data atau media yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian, misalnya meneliti berita kerusuhan. Yang kedua adalah analisis isi. Tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antara variabel, tidak dapat melihat sebab akibat hingga dapat menerima kecenderungan atau harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain jika ingin menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah analisis ini hanya meneliti pesan yang tampak. Sesuatu yang disembunyikan dengan pesan biasa lepas dari analisis isi ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.